Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tawada'a kullu syai'in li'izmatih. Alhamdulillahilladzi dhalla kullu syai'in li'izzatih. Alhamdulillahilladzi khada'a kullu syai'in limulkih. Alhamdulillahilladzi istaslama kullu syai'in liqudratihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan annahu man radiya billahi rabban lazimahu an yardiya bi tadbirihi wa ikhtiyarihi lahu wa bi murri qada'ihi wa an yakna bima qasamahu lahu minar rizq. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian subuh kita terkait tentang masalah akidah. Alhamdulillah sudah 2 kali pertemuan sampun kita melewati pembahasan garis besar tentang masalah akidah. Pada minggu yang lalu kita sudah dijelaskan oleh ulama sebab-sebab untuk memperoleh keyakinan. Di antaranya yang pertama adalah sebab ampun mau keyakinan bahasa ulama. Sebab pertama adalah mujahadah, yaitu berjuang. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sabar berjuang oleh jalanku, niscaya aku pasti akan memberikan petunjuk. Jadi untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus melalui perjuangan dulu. Dan baru dia berjuang. Ya malas-malas saja, letini ya nabi araniki menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berminta berjuang, hilangkan rasa malas searah oleh diri kita. Okay? Abah tidak berlalu ngaji, hilangkan rasa malas ni. Tuis berangkat lalu ngaji. Lamun arab pengajian. Malas tidak tiap berjamaah, tuis berangkat untuk berjamaah. Marak niki. Bukan seluruh kegiatan ibadah. Ada nendek jati nabiara niki malas. Nah, lamun tuah gawe secara istiqomah sehingga tiang pelunggum sami bertabiat. Okay? Bertabiat melakukan amal kebajikan. Nah, lamun wah marak niki insyaallah Allah Subhanahu wa taala lanahdiyannahum subulana. Okay? Allah ya ican tiang pelunggum sami petunjuk. Nah, setelah tiang pelunggum sami mendapatkan petunjuk, nah dengan sebab nikilah tiang pelunggum sami mendapatkan keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua adalah bi kathrati tawaturi sima'il ilm. Yang kedua panok-panok entat lalu hadiri majlis ta'lim. Mara pembahasan sawah liwat bahwa Imam Ghazali berbahasa, Nabi bahasa, lamun dengan napiaran iki ndek nuntut ilmu dalam 3 hari, maka hatinya akan mati. Sama persis marak dengan sakit. Dengan sakit makin wat ndek beng, nggih. Mangan ngenam ndek beng. Ani. Mu dengan sakit. Mu kira-kira berembe dalam 3 hari. Nah, mati, nggih. Mati lamun dengan sakit marak niki. Mben dengan sakit, mben ndek tebing napiaran iki, tebing mangan, ndek tebing ngenam, wat ndek tebing, seri sakit penyakit. Malah akan mati. Menupun hati-hati yang sakit. Hati-hati yang sakit, lamun dalam terujelu ndek nuntut ilmu, maka hati niki akan mati. Nah, marak niki lah penjelasan Imam Ghazali. Nah, surun bahasan ulama di antara sebab tiang pelunggup sami untuk mendapatkan keyakinan adalah bi kathrati tawaturi sima'il ilm. Pono-pono antat hadiri yaitu majelis ilmu. Lamun bau tak lebih elok dalam seminggu. Lalu sekali seminggu doang wah pono antat parah si tiang pelunggup sami, nggih. Nah, tambah nggih paling ndek 3 kali dalam seminggu. Ya, waktu subuh sekali, waktu maghrib sekali, misal waktu sore hari atau siang hari sekali. Nah, yang berikutnya adalah untuk mendapatkan keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala, musyahadatil ayatil kauniyah, menyaksikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kauniyah. Nah, alam niki adalah ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki butuh tafakkur ini para. Tafakkur, berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa melalui niki nggih ditini mau keyakinan. Nah, setelah tiang pelunggup sami banyak tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap tanda-tanda kekuasaan. Nah, dari sini Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan keyakinan. Lagu untuk tafakkur niki salah satu rukunnya adalah tiang pelunggup sami harus berilmu. Harus berilmu. Disuruh kembali kepada yang kedua baru. Panok-panok entat nuntut ilmu. Selapun harus dengan ilmu. Dengan gawe balik doang harus dengan ilmu. Ilmu tukah, nggih. Apalagi untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperoleh keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala. Gelar dunia doang lelah dengan sekolah, nggih. Mendapatkan SAG, sarjana agama, lelah dengan sekolah. Mendapatkan gelar S2, lelah dengan sekolah. Mendapatkan gelar doktor, lelah dengan sekolah. Niki gelar dunia, berembe gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gelar dunia doang banit palek. Nah, berembe gelar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu gelar takwa, gelar orang taat, gelar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu harus banyak berjuang. Nah, cara adalah napiaran isi diri, isi ilmu, sehingga tahu tafakkur terhadap ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Alam niki adalah ayat-ayat kauniyah itu para. Ayat-ayat kauniyah. Dijelaskan oleh ulama Nabi Basan, wa jami'u ma fil alam syawahidun natiqatun
wa adillatun syahidatun biwujudi khaliqiha wa mudabbiriha wa musarrifiha wa muharrikuha. Jadi selapu searah ele alam niki adalah saksi yang bertutur, saksi yang bertutur, saksi sak ngeraos, nggih. Jadi arek teparan aran lisanul hal, arek teparan aran lisanul maqal, nggih. Lisanul maqal iki lisan sak ngeraos, lisan sak ngeraos. Lamun lisanul hal iki adalah keadaan, sikap seseorang, nggih, menunjukkan, nggih, keadaan. Mararun misal sopo dengan biak benang mata, nggih, menyebang terus sekalipun dek ngeraos, bau sit badak dengan ike ya sili, kenyakan gedak. Nah ini kita para naran lisanul hal, lisanul hal. Nah demikian pula dikaitkan dengan alam niki, nggih, keadaan alam niki, berembirun alam niki, mulai dari alam yang paling kodek, nggih, makhluk Allah yang paling kodek, marang dan temayo misal. Nah ini bau si pikiran, isi akal tiang pelungkum sama, nggih, lamun dia pikiran. Dengan makhluk sa paling kodek doang, beduin biwi, beduin iru, beduin mati, beduin baduk, beduin ati, beduin buit, beduin alat kelamin, selapun beduin. Muniki makhluk sak paling kode berembi tentang pihak si Allah Subhanahu wa taala. Ani. Lamun dia pikir lamun tiang pelungkup sami mungkin nggih ya pihak tetatu misal, pihak tetatu marani ke kode mau yat pian nirung, yat pian baduk, yat pian napiaran iki selengkap lah, nggih. Mukir-kir tahu, dia tidak tahu. Nah niki. Nah demikian pula, nggih, tentang alam yang lebih besar malik, nggih. Tersuruh masih berpikir si Allah Subhanahu wa taala. Wa ila samaa'i kaifa rufi'at, nggih. Pandang itu langit, lihat itu langit, berfikir tentang langit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidikkan langit. Nah ini kita para naran tafakkur, nggih. Lamun tiang pelungkum sami sak ngecor arak doang retek, nggih. Arak doang retek. Nah ini ele zaman awanit dait, nggih. Wallahu a'lam. Dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit sampai saat ini kokoh kuat tanpa dia. Nah bagaimana Allah Subhanahu wa taala cipta langit? Dia tahu berfikir, nggih, tidak mampu karena keterbatasan akal tiang pelungkum sami. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung niki ditegakkan, nggih? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegakkan gunung? Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghamparkan dunia niki, ya lalu lalang ke sana kemari, nggih. Ada yang tanah niki, ada tempat-tempat yang subur, ada tempat-tempat yang napiara niki sa ndek subur. Lagu arak doang kelebihan marantan ile tanah Arab, nggih, padang pasir. Lagu nabi jari dawa niki minyak, nggih, minyak. Isrun sugi arak doang langan tican kekayaan alam insyaallah Subhanahu wa taala. Ile tiang pelungkum sami sentara minyak berdawa ngata marak niki arak doang langan tican insyaallah Subhanahu wa taala. Ndak mampu akal niki berfikir. Nah nikilah. Jadi alam niki bertutur kepada tiang pelungkum sami, nggih, mengatakan bahwa ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Nggih, pasti ada yang menciptakannya. Wa adillatun syahidatun, dalil yang nyata biwujudi khaliqiha,
terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala, wa mudabbiruha, dan yang mengatur alam niki, wa musarribuha, dan yang memperlakukan alam niki. Nah niku nggih, wa muharrikuha, dan yang menggerakkan alat ni, yang menggerakkan alam niki. Satu zarrah pun misalkan di alam niki tidak akan bergerak, dia bergerak satu zarrah marak ke balik keningung nggih, lamun ndek tegeraan si Allah Subhanahu wa taala. Nah lamun wah mantap akidah marak niki, mantap keyakinan marak niki, kan ini terhusuk jari dalam sembahyang, kan ini terhusuk dalam sembahyang. Tiang pelungkum sami kan bergerak dalam sembahyang, keningu doang dia tahu bergerak lamun dia tegeraan si Allah Subhanahu wa taala. Nah tiang pelungkum sami bergerak dalam sembahyang niki saya gerak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tulis pikiran jari, kan ini tahu husuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini tahu gabungan antara hakikat dan syariat. Lamun wah paham terhadap napiar niki akidah. Lamun paham terhadap hakikat. Dengan tiang pelungkum sami ditahu ya bergerak lamun ditegeraan si Allah Subhanahu wa taala. Dengan seteruk kemeleh tentau bergerak. Meleh tentau bergerak. Lalu din tican bergerak si Allah Subhanahu wa taala. Sila coba keduan dengan seteruk kan. Sangala dongak waras dong puruk ni. Ketua meleh tentau lampat, pasti kan meleh tentau lampat. Muarak dengan kena wah dunia ini kita yang atur, dunia niki itu saat atur, niki salah total. Jadi keteh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mutemuri kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lamun itu ya atur dunia niki kemaolahan. Nggih, di kami kalau diri kali paling bawah, paling atas dong tak kalau diri. Lagu berjagurat nah lapuk. Nggih, karena semuanya ingin dia di atas. Semuanya ingin di atas. Dat milih jelang edah. Nggih, dat milih jadi dengan ciri lamun itu sak ngatur alam ni. Tetapi hakikatnya semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Isurun idma min dzarratin min 'ala as-samawati ila tukhumil ardi illa wa fiha ajaib ayatin tadullu ala qudratillahi ta'ala wa kamali hikmatih. Tidak ada satu zarrah pun dari alam sak paling atas sampai alam sak paling bawah illa wa fiha ajaib ayatin, kecuali pada ayat-ayat tersebut, tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut, pada ayat kauniyah tersebut terdapat keajaiban yang tidak mampu tiang pelungkum sami untuk memikirkannya. Nah niki menunjukkan atas kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kesempurnaan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mantap. Nah, marah ni, okay. Nah, isurun panok-panok dan berpikir terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kauni, ayat-ayat kauniyah. Panjang pembahasan tentang masalah tafakkur. Nah, niki, okay. Nah, dari nabiar niki pemahaman semacam niki, nah timbul, okay, timbul keredaan, timbul buah daripada keyakinan tiang pelungkum sami, timbul buah dari makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marak luluan misalkan, nggih, marak lulu, lamun bagus peniwu arak buang, puntik lamun erang buang. Nah niki nggih, lamun erang buang. Lagu lamun bagus peniwuan ya solah buat. Demikian pula tiang pelungkum sami, nggih, lamun bagus tak kenal Allah Subhanahu wa taala, nggih, maka akan yat berdua nabiar yat tican hasil si Allah Subhanahu wa taala, nggih,
yatijan buahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi buah niki ulama berbahasa anna min thamarati sa'adatil ma'rifah fid dunya ar-ridha 'anillahi ta'ala. Ya. Di antara buah mengenal Allah Subhanahu wa taala, yakin jok Allah Subhanahu wa taala adalah redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikembik ni ibu, lianna man 'araba ahabba, saya kenal Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahabba radhiya 'anil mahbub, saya kangen Allah Subhanahu wa taala, tentu akan dia redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man radhiya 'anil mahbub radhiya bi kulli ma ja'anhu. Nah, lamun rida jok Allah Subhanahu wa taala, tanden dengan rida jok Allah Subhanahu wa taala, dia akan reda terhadap nabi pun saktijan isi Allah Subhanahu wa taala. Mateng tijan rida, pai tijan rida. Nanti mateng tijan rida. Mateng pahit tijan reda. Nah niki la ia tanda dengan reda jok Allah Subhanahu wa taala. Reda niki kan terbagi jadi dua. Nggih. Ada reda kepada Allah Subhanahu, ada keredaan Allah Subhanahu wa taala jok tiang belum sami. Nggih. Ada tiang belum sami reda kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun Allah Subhanahu wa taala reda jok tiang belum sami, dijana taufik si Allah Subhanahu wa taala. Ridha jok Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam itu. Berbeza tan tatur nabiaran niki keadaan. Mara baru lamun tiasa nabiaran niki berdua keyakinan kita manusia sangat atur alam niki tidak molah lalu. Biar diri dari milioner. Biar diri jari dengan suki. Lagu lawan lah cita-cita setinggi langit ini Nabi aran ini mau. Jadi kami karena Allah Subhanahu wa taala tidak reda. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memperbuat alam ini, yang mengatur alam ini. Wabil Islami dina, jadi akan merasakan manisnya keimanan lamun rida juga Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang mengatur alam ini. Wabil Islami dina, dan rida juga Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan, dan rida juga Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Dalam hadis lain juga dijelaskan, la yajidul abdu halawatal iman, dan ianya mau manisnya keimanan sopok dengan hatta yu'mina bil qadri khairihi, sehingga ia akan beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala khairihi wa syarrihi. Solah darilah langit kadar Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala baik. Ya solah itu. Ya solah. Dinara pembagian semacam itu. Nggih. Lalu setelah Nabi niki jok tiang pelunggum sami, nah baru berbagi. Lamun sesuaikan syahwat nafsu ta, solah unit parah. Lamun disesuaikan syahwat nafsu, langit unit parah. Nggih. Pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala dinara pembagian ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi pun yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kehendaki semuanya punya hikmah. Hikmah yang kembali jok tiang belum sami, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah niki tulak jok tiang belum sami, nggih, ndek untuk Allah Subhanahu wa taala. Hatta yu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi wa huluwihi wa murrihi.
manisnya dan pahitnya. Misal keadaan tiang pelunggum sami, keadaan tiang pelunggum sami sak kurang harap. Ini adalah sesuatu hal sak merasa pahit kita rasakan. Tapi ingat, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan sak mantap keimanannya reda. Nabi arti lamun tiang pelunggum reda Allah Subhanahu wa taala sabar. Nggih, sabar. Artinya arak perasaan dalam hati nggih, perasaan ya memang mubtadi niki jarak doang gejolak. Perasaan diterima segala macam. Lagu muttahan. Nah, lamun bagus keimanan nggih, antara pahit dan manisnya je pada isi perasaan. Nggih. Keadaan tiang belum mudah-mudah saknya mau marak niki. Marak imannya orang-orang yang makrifat, yang mantap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun dengan sawab mantap kemakrifatannya untuk Allah Subhanahu wa taala, pahit manisnya kehidupan niki ye pada. Ingat sedua-dua datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keadaan-keadaan alam niki yang berubah-ubah nggih, dek ngeromun lamun bagus napiar niki entah kenal Allah Subhanahu wa taala. Panas dek ngeromun panas. Lapah dek ngeropun lapah. Lapun datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telis datang dek ngeromun, denara air ledang dek ngeromun. Lagu niki air ledang darat ngeromun, panas datang ngeromun, telis datang ngeromun. Niki kan tanda nikmat putih kenal Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan yang mengadakan keadaan niki adalah makhluk nanti. Padahal selaku datang dari Allah Subhanahu wa taala. Satu zarrah pun tidak akan bergerak di alam niki kecuali digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki lah hikmahnya zikir. Hikmahnya zikir. Ada ingat jok Allah Subhanahu wa taala. Ini ingat jok Allah Subhanahu wa taala. Yang pun tersuruh zikir. Ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha katsiran. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh-penuh entat ingat Allah Subhanahu wa taala. Lamun wahai ingat Allah Subhanahu wa taala, kita ingat kepada af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, pegawean Allah Subhanahu wa taala. Nah, lamun ingat pegawean Allah Subhanahu wa taala, nggih, tahu tetapan datang panas, oh ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ndek ngerumun. Nah, lamun kerumun panas, nggih, seakan-akan tiang pelunggum sami kerumun Allah Subhanahu wa taala. Datang musim telih, namarak niki, nggih, ndek ngerumun. Lamun tiang pelunggum sami ngerumun, semakin kerumun Allah Subhanahu wa taala. Niki bahaya lamun kerumun Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoain makna reda kepada Allah Subhanahu wa taala, reda terhadap Islam sebagai agama, reda terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi tiang pelunggum sami. Berdoain makna. Wa qala alaihi salam, qala Nabi bahasa Nabi Muhammad SAW, man qala hina yusbihu, saya zikiran waktu pagi, wa hina yamsi, dan waktu sore, thalatha marrat, 3 kali. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allah ay yardiyahu. Nggih. Niki ja zikir bijajarin sa sekolah di madrasah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. 3 kali. Nah,
tiang pelunggum sami akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun dia sebagai zikir kalimat 3 kali, selesai maghrib 3 kali. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Nah, Nabi makna reda kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, annahu man radiya billahi rabban, saya reda juga Allah Subhanahu wa taala, lazimahu ayyardiya bi tadbiri, maka wajib dia reda terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Berembi pun tak tatur. Nggih, berembi pun tak tatur. Tahammul, arah perasaan gejolak di dalam perasaan, nggih, tahammul, tahan. Marak tiang pelunggum sami, nggih, kanca segini sa laki-laki ni, nggih. Di dalam hadis Rasulullah SAW, nggih, akhlak tiang pelunggum sami, kanca sebiniat, nggih, waktu tekrumun isi ibu untuk balik. Nah, Nabi nasihat ulama, tahammul, tahan. Ini mana daripada tahammul. Arak perasaan yang milih silih, arak perasaan milih membalas ya silih senina. Aniki lagu bahasa ulama tahan. Dengan ia beli lo jasa dengan ini. Ben betian 9 bulan, ben ngana, ben periapat, ben popoah. Jadi anin ngeromun tahan. Sabar itu mah. Ini adat sabar itu jari dengan mah. Nah ini lain bau sili sekali sebinian memilut sili itu, nggih, perasaan antelang harga diri. Alur ngoromun dengan lelah, nggih, lelah ilek power, lelah ilek kasur, halaputan lelah marane iki. Subhanallah. Nah niki makna tahammul, tahan, nggih. Ara gejolak dalam perasaan ni saentat tican si Allah Subhanahu wa taala. Misal kurang, nggih, kurang arat misal, nggih, atau nasib kurang, tak begitulah nasib niku. Nggih, ara gejolak dalam perasaan, tahan. Terus saja mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki makna daripada redha terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtiyarihi, dan pilihan Allah Subhanahu. Dan keadaan ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih baik sekarang? Nggih, pilihan tiang pelunggum sami atau pilihan Allah Subhanahu wa taala? Arak sopok dengan milih jadi pegawai misalkan, milih jadi PNS. Niki kan kemilik dia. Lagu Allah Subhanahu wa taala berkemilik dan dia jadi PNS. Nah, kemilik Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Nah niki. Nah, ambil solahan kemilik Allah Subhanahu wa taala kan kemilik tiang pelunggum sami. Nah, marak niki. Banyak cerita-cerita tentang masalah niki. Lagu wah tenang ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian wa bimurri qada'ihi, dan pahitnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wa ayyakna bima qasamahu lahu, dan merasa cukup terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Karena tiang pelunggum sami nggih sudah di Lauhil Mahfuz sudah ditetapkan keadaan masing-masing. Hadza ghaniyun, bahasa ulama. Hadza ghaniyun wa hadza fakir. Ini sak tapiak jari dengan sugi. Ini sak tapiak jari dengan jari. Hadza qawiyyun. Ini sak tapiak jari dengan kuat. Wa hadza dha'ifun. Ini sak tapiak jari dengan lemah. Ini sak tapiak jari raja. Ini sak tapiak jari rakyat. Wa tajariyan li lauhil mahfuz. Jadi semuanya sudah beres. Tinggal tiang pelunggum sami redha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersifat qanaah terhadap
nabi santat tican si Allah Subhanahu wa taala minar rezeki, daripada rezeki. Nah, ndak sekedar rida terhadap pengaturan Allah dan pilihan Allah dan juga pembagian Allah Subhanahu wa taala. Lagu wa ayyudawi ma'ala ta'atihi, ada berkekalan taat Allah Subhanahu wa taala. Ndak sekedar tahun nahan doang, aneh tahan mulai yang tican insyaallah taala. Lagu abot lalu ngaji. Nggih. Abot dan sembahyang ndik man teparan dengan ridha juk Allah Subhanahu wa taala. Ampun teparan dengan ridha juk Allah Subhanahu wa taala, terus berkekalan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan tiang pelunggung sami, terus kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhafizu ala faradihi, menjaga fardu-fardunya. Wa yajtanibu maharimahu, dan menjauhi selaput napi pun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki napiaran niki makna redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu sabiran 'inda balaihi, ada sabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Jabiran demam. Nah, berbicara tentang sabar seketik. Kedua saya rasa karing 3 menit. Nggih, berbicara tentang sabar. Nah, waktu taat niki butuh kita sabar. Nggih, butuh yang perlu sami sabar. Nah, waktu yang belum sami nabiara niki melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, bahasa ulama, wa yahtajul muti' ila sabri ala ta'ati fi 3 ahwal. Berhajat dengan taat kepada sabar, nggih, pada 3 keadaan. Yang pertama adalah qabla ta'ah, pertama sendikmat melakukan ketaatan. Butuh tiang pelungguh sami untuk sabar. Nabi bentuk kesabaran tiang pelungguh sami sebelum melakukan ketaatan itu periri atit. Periri hati. Adat ini ikhlas, nggih. Adat ini dek riya. Jaga niat. Pada marak nabiar niki salah satu rukun niat niki adalah jazam. Maran dan sembahyang tarawih misal. Maran sendemat gawe sembahyang tarawih, nggih. Adat sabar niki, berambil dat sabar, jaga niat. Adat jazam niat ya gawe tarawih. Adik nendik lamun misalan bareh lamun imaman ya adeng-adeng ya lemot-lemot ini dalam perasaan, nggih, jayak engkah tarawih niki sida niat. Sida niat. Salah satu syarat niat niki aden jazam niat. Adik putus adik tak sembahyang wah, jadi gantung anjuk lain. Siapapun imam. Niki daripada syarat niat. Nah niki bare mau mendengar lemotan aja bare menyedi. Berarti niat niki wasida niat. Nah niki. Jadi qabla ta'ah perlu tiang pelungguh sami sabar. Kemudian juga halatul amal, waktu napiaran niki melakukan amal. Mara mangkin niki ngaji nggih. Jadi sekalipun agak pilu pengajian, tetap jaga adab-adab kita. Aden dek batal run pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menetapkan keadaan ini juga Allah Subhanahu wa taala, dek yang belum sami. Nggih, yang menetapkan keadaan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetap sabar mengikuti kajian tersebut. Tetap sabar mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan sampai akhir. Nah niki ia cara sabar waktu begawe. Mut ngerumun bareh nyari gagal usaha saile awal niki. Nggih, lamut ngerum. Mut sedak pahala. Galang bedah lek beruga pala belah darau upaan jari mara niki. Nggih, lamut ngerum. Jadi perlu butuh tiang pelungguh sami untuk sabar. Nah kemudian juga sabar ba'dal farah.
setelah selesai gawe ibadah. Ni dik dalam ceritaan. Nggih, baru ngaji arak sekian juz ni. Sekian 10 juz atau 5 juz mau ngaji baru. Ni dik cerita. Biarkan niki merupakan rahasia yang paling sami kanci Allah Subhanahu wa taala. Mun dik merasa ujub membanggakan diri terhadap ketaatan diri. Wah, simpan sudah. Nggih, niki adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat. Bilullah takrubun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, yang mohon maaf atas segala kehilapan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.